Zul dan Kifli berarti orang dengan ganjaran ganda atau sang pemilik ganjaran ganda. Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub alaihissalam. Putra Nabi Ayub alaihissalam mempunyai nama asli Bashar. Bashar atau Nabi Zulkifli tinggal di negeri Syam. Beliau lahir pada tahun 1500 sebelum Masehi dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada orang-orang Amoria di Damaskus. Kisah awal Nabi Zulkifli menjadi raja di Syam adalah suatu hari seorang raja di negeri Syam, tempat di mana Nabi Zulkifli lahir dan besar, mengumpulkan semua rakyat dengan tujuan mencari dan menemukan seseorang penerus kerajaan. Sang raja yang usianya tidak muda lagi perlu mencari pengganti dirinya. Dalam satu riwayat lain dikatakan bahwa raja tersebut adalah Nabi Ilyasa. Sang raja ingin pensiun karena sudah tua untuk memimpin negeri Syam. Tapi apesnya sang raja tidak memiliki keturunan yang bisa dijadikan sebagai pengganti dirinya. Sang raja mengajukan syarat yang sebenarnya tidak terlalu sulit. Syarat tersebut hanya membutuhkan konsistensi dari kandidat calon sang raja. Sang raja mengumumkan syarat kandidat calon raja kepada seluruh rakyat. Barang siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari, juga tidak akan marah-marah, kepadanya akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua, ucap sang raja kepada masyarakat atau rakyatnya. Kemudian Nabi Zulkifli pun menyanggupi syarat tersebut dan menjadi raja yang bijak di negeri Syam. Nabi Zulkifli alaihissalam tidak luput dari berbagai cobaan, termasuk yang datang dari kaumnya sendiri. Ada banyak orang yang datang ke kerajaan yang memiliki niat untuk menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam. Tapi atas kesabaran dan kebijakan Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Zulkifli berhasil menjadi raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Cobaan lain pun datang dari iblis yang memerintah jin untuk menggoda Nabi Zulkifli alaihissalam. Suatu ketika setan datang menemui Nabi Zulkifli alaihissalam. Ia menjadi orang tua dan mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli alaihissalam. Menggoyahkan kesabarannya, Nabi Zulkifli dengan belas kasih memohon kepada setan yang menyamar untuk datang ke kerajaannya pada esok hari. Namun yang ditunggu tak kunjung datang. Meski Nabi Zulkifli menyempatkan diri untuk membantu iblis yang menyamar, iblis sengaja tidak menepati janjinya untuk menguji kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam. Tak kuasa menahan kantuk, Nabi Zulkifli pun memilih istirahat. Dia meninggalkan pesan untuk keluarganya, yaitu jangan sampai seseorang datang kepadanya saat dia sedang beristirahat dan membangunkannya. Setan yang menjelma menjadi orang tua kembali datang ke rumah Nabi Zulkifli dan mengetuk pintu. Namun atas permintaan Nabi Zulkifli alaihissalam sendiri, keluarganya melarangnya. Tidak menerima penolakan, iblis yang menyamar menyelinap melalui lubang di dinding rumah. Dia kemudian membangunkan Nabi Zulkifli alaihissalam yang sedang tidur. Nabi Zulkifli menyadari bahwa pintu rumahnya terkunci, tetapi lelaki tua itu masih bisa masuk. Dan dia berteriak, "Kamu adalah musuh Allah." Nabi Zulkifli alaihissalam sama sekali tidak marah dengan apa yang dilakukan oleh setan tersebut. Hingga akhirnya setan pun menyerah dan mengaku bahwa ia diutus oleh iblis untuk menggoda dan memprovokasi Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli wafat pada usia 75 tahun, yaitu pada tahun 1425 sebelum Masehi di Damaskus. Meski begitu, ada yang berpendapat bahwa Nabi Zulkifli wafat pada usia 95 tahun dan dimakamkan di Al-Kifli, kota di tepi sungai Efrat, yaitu kota Irak. Itulah tadi sejarah singkat mengenai Nabi Zulkifli alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.